Oke guys, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini kita akan belajar tentang dosis obat dan macam-macam dosisnya guys. Disimak. Langsung saja kita mulai dari pengertiannya. Pengertian dosis obat adalah jumlah obat yang diberikan kepada penderita atau pasien ya, dalam berat gram, miligram, mikrogram, atau dalam satuan isi liter, mililiter, atau unit-unit lainnya, unit internasional. Seperti contohnya insulin itu kan IU, international unit ya, pakainya dosisnya. Jadi dosis ini dibagi dalam bentuk berat dan dalam bentuk satuan isi volume serta satuan unit internasional guys. Kita mulai. Untuk macam-macamnya ada 7 dosis terapi. Pertama guys ya, dosis terapi ini adalah dosis yang diberikan dalam keadaan biasa dapat menyembuhkan. Kemudian dosis maksimum merupakan batas dosis yang relatif aman yang diberikan kepada pasien. Dosis terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari, dosis maksimal. Jadi maksimal penggunaannya untuk satu hari itu berapa? Itu namanya dosis maksimal. Kalau dosis terapi itu umumnya ya, kalau kita lihat di buku panduan, di ISO atau di buku MIMS, itu kan dosis terapi. Jadi umumnya itu bisa digunakan untuk menyembuhkan itu rentang sekian sampai sekian gitu ya guys ya. Kemudian kita lanjut, nomor 3, dosis toksik adalah dosis yang diberikan melebihi dosis terapeutik sehingga dapat menyebabkan terjadinya keracunan obat. Ini dosisnya itu ya, lebih dari dosis terapi ya bro. Maksudnya ini berarti lebih dosis berlebih, overdose. Kemudian nomor 4, dosis letal dose, yaitu dosis atau jumlah obat yang dapat mematikan bila dikonsumsi. Bila mencapai dosis ini, orang yang mengkonsumsi akan mengalami kelebihan dosis. Berarti ini maksudnya juga overdosis ya, dosis letal ini. Lanjut, nomor 5, inisial dose. Merupakan dosis permulaan yang diberikan pada penderita dengan konsentrasi kadar obat dalam darah dapat dicapai lebih awal. Kemudian nomor 6, loading dose. Dosis obat untuk memulai terapi sehingga dapat mencapai konsentrasi terapeutik dalam cairan tubuh yang menghasilkan efek klinis. Kalau loading dose ini ya maksudnya itu dia dari dosis kecil dulu, nanti dinaikkan dosisnya. Kalau initial dose ini langsung di rentang tinggi, nanti turun di tapering off. Lanjut, untuk nomor 7 ini maintenance dose adalah dosis yang diperlukan untuk memelihara dan mempertahankan efek klinik atau konsentrasi terapeutik obat yang sesuai dengan regimen dosis. Diberikan dalam tiap obat untuk menggantikan jumlah obat yang dieliminasi dari dosis sebelumnya. Perhitungan dosis pemeliharaan yang tepat dapat mempertahankan suatu keadaan stabil konsentrasi obat di dalam tubuh. Ini contohnya kalau kita menggunakan insulin. Untuk di insulin sendiri itu kan ada istilah insulin harian total. Jadi per hari itu pasien butuh berapa unit insulin. Kemudian itu kan masih dibagi lagi.
insulin basal dan insulin prandial. Jadi kalau insulin prandial itu sebelum makan pagi berapa, sebelum makan siang berapa, sebelum makan malam berapa, kemudian sebelum tidur berapa. Itu maintenance dosis ya, guys. Lanjut. Oh iya, kemudian kalau di DRP itu untuk istilah dos itu ada dua, guys. Hampir lupa ini. Underdose dan overdose. Underdose ini istilah apabila dosis yang diberikan dalam terapi itu kurang. Maksudnya kurang ini kurang dari rentang dosis terapi. Kalau overdose ini ya ada sih tadi di slide sebelumnya itu dosisnya berlebihan. Istilahnya itu kalau dosisnya kurang underdose ya guys ya. Jadi dosisnya itu di bawah skala dosis terapi guys ya. Ini lanjut untuk menghitung dosis maksimum untuk anak. Jadi untuk anak ini beda perhitungannya dengan orang dewasa. Orang dewasa kan langsung ada patokannya. Untuk pemberian dosis maksimal, kalau teman-teman cari referensinya itu ada di Farmakope edisi 3. Itu tapi untuk dewasa. Nah, sedangkan untuk anak-anak kita perlu mengkonversi. Konversinya itu bagaimana? Nah, ini ada berdasarkan umur ya guys ya. Ada dua rumus untuk anak, rumus Young dan Dilling. Kemudian untuk bayi pakai rumus Freed. Untuk rumus Young ini ya kita lihat langsung. Pakainya itu rumusnya N per N plus 12 dikali dosis maksimal dewasa. Di sini N ini umur ya guys ya. Kemudian kalau rumus Dilling langsung N per 20 dikali dosis maksimal dewasa. N ini ya umur. Untuk rumus Freud ini N per 150 kali dosis maksimal dewasa. N adalah umur bayi dalam bulan. Ini contoh untuk perhitungannya. Ini kita coba pakai rumus Young ya. Misal umurnya itu 6 tahun anaknya ya. Kita langsung saja masukkan di rumusnya. Dihitung dulu guys. Jadi ini 6 dikali misal dosis maksimalnya 500 dibagi N per 12. 6 tambah 12 18 ya, 18. Nah ini hasilnya 166 mg ya. Jadi kalau dipakai orang dewasa itu dosis maksimalnya 500 mg. Tapi bila dikonversi digunakan untuk anak, dosis maksimalnya adalah 166 mg. Begitu guys. Nah, sudah selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.